Tapi kalau dia tidak menjebol ini, tidak menjebol 833 atau 834 ini di sini, dia hanya sampai 840, kemudian dia naik. Nah, itu dia bisa begini ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, nanti dia bisa misalnya dia nggak sampai ke 833 ya. Nah, ini dia bisa begini. Nanti kita lihat ini di sini kuncinya. Nanti kuncinya di sini, nanti dia nembus ini enggak? Nembus 835 ini. 833 sampai 834 ini. Kalau dia nembus, dia akan naik maksimalnya hanya di 910-11an. Sebelum dia perlahan-lahan tuh turun menuju yang kedua di sini. Di 800-an ya. 800 sampai 760. Tandanya nanti di sini. Kalau dia nggak menembus, berarti dia akan lanjut dulu ke 950 sampai area sini. Nggak tahu berhentinya di mana. Bisa aja menyentuh cuma di 950, baru dia turun. Bisa masuk di dalam, bahkan bisa sampai nyentuh ke 1M lebih sedikit, baru turun. Itu nanti terlihat sambil berjalan ya. Sambil berjalan saat dalam prosesnya. Jadi percakapannya akan muncul di sini. Terutama percakapan inti muncul di sini nanti. Ini. Nah, percakapan mediasinya di sini nanti dia di area sini 840-an ini mediasinya. Kemudian terjadi lagi mediasi di area sini 890 sampai 911, ini mediasi lagi. Tapi kalau yang di sini sudah kita bisa sadap saat prosesnya nanti, kita sudah tahu mereka akan ke atas atau ke bawah berdasarkan yang di sini, kesepakatan yang di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Saya update untuk BTC dulu ini. Mohon maaf nih, saya beberapa hari ini sibuk, belum sempat buat video sama sekali ya. Udah 4 harian. Ini saya update untuk BTC dulu, karena sudah sampai ini ya. BTC sudah sampai area yang saya sebutkan di 950 sampai 90-an 1M-an. Nah, dia sudah masuk di area ini ya, sudah sampai 978 ya, sudah di sini. Kita lihat dulu, itu cuplikan video sebelumnya ya. Kita cek dulu. Ya, terakhir itu di sini ya. Waktu masih di sini. Alhamdulillah ya Allah. Waktu masih di sini, saya sampaikan ini adalah batas kuncian bawah ya. Di sini ada di 933 sampai 833 sampai 834. Ini adalah untuk menentukan dia mau bergerak turun ke bawah atau lanjut ke atas. Di situ juga saya sebutkan mekanismenya saat dia, kalau dia nembus 833 834, dia akan naik dulu, naiknya tidak melebihi sini ya, tidak melebihi 900. Nah, hanya di area sini naiknya 890-an sini dia akan turun ke bawah. Tapi kalau dia tidak menembus ini, nah itu saya gambarkan ya, saya ada juga buat rutenya waktu masih di sini itu. Saya coba ulang ya. Waktu itu masih di sini, saya juga ada gambarkan rute ya, di sini ya. Nah,
Ini ya, rute yang saya gambarkan sebelumnya, kalian bisa perhatikan. Setelah itu dia langsung ke area sini ya. Ini dia cuma di 841, kemudian dia naik langsung ke 894 ya, yang di sini. Nah, dia tidak menembus, tapi dia juga tidak mengikuti rute yang saya buat ya. Ini rute yang ini. Nah, kemudian dari sini, ini percakapannya, kalian perhatikan. Ini ya, ini percakapan kembali untuk kembali ke area ini ya, yang saya sebutkan untuk menembus 3334. Ya, dia di sini kembali, kalian perhatikan. Ya, ini kembali. Jadi kalian perlu tahu, ini rute yang saya buat ini, saya nyadapnya di sini ya. Ini saya nyadap rute pergerakannya di sini untuk yang rute ini di sini saya nyadapnya. Kenapa saya bisa buat rute seperti ini, itu dari sini ya, saya nyadapnya dari candle yang di sini. Ini kan ada candle di sini, dia ada rutenya yang dia buat. Cuma kalau rute itu kita tidak bisa menentukan ukurannya ya, cuma pergerakannya kurang lebihnya seperti itu, seperti rute yang kita sadap. Nah, kalian perhatikan ya, saya lanjutkan. Dari sini dia langsung turun lagi, ngetes ke area sini. Nah, dia tidak berhasil ya, ini saya sampaikan waktu itu, waktu masih di sini. Dia turun lagi dari sini ya. Ada yang tanya di komentar, saya sampaikan aman, yang penting dia tidak menembus 833 sampai 834. Soalnya kalau dia menembus sedikit saja, toh dia juga masih naik lagi ke area 890-an sini ya. 890 sampai 899 sini sebelum dia turun ke bawah. Itu pun dengan catatan kalau dia nembus 833 sampai 834. Di sini kita lihat dia hanya di 835 ya. Dia sama sekali tidak menembus. Nah, dia tidak menembus sama sekali di sini. Berarti aman. Saya sampaikan kalau nggak menembus aman ya. Tujuannya berarti tetap ke 950 sampai 1 eman ya. Dan kalian perhatikan rute yang saya buat ini ya. Jadi rute ini dia gunakan setelah di sini. Rute yang saya buat ini, kalian perhatikan. Nah, rute ini dia gunakan di sini ya, dengan ukuran lebih besar. Dan saya sampaikan juga di video yang sebelumnya, kalian bisa lihat. Mentoknya nanti berhentinya di area 905 sampai 910-an ya. Ya, dia sudah berhenti di sini sebelum dia naik ke 950 sampai 1 eman. Ya, dia turun dan ini dia menuju, sudah masuk ini ya. Ini sudah masuk area 950 sampai 1 eman, sudah di sini. Dia sampai 977. Jadi rute ini dia gunakan untuk di sini ya, rute yang saya buat. Nah, dia gunakan di sini. Nih, rute ini. Nah, rute ini dia gunakan untuk di sini ya, rutenya. Nah, untuk pergerakan selanjutnya seperti apa, karena sudah sampai di area yang saya sebutkan, kita coba lihat dulu ya. Saya mau lihat TF1 weeknya dulu. Alhamdulillah. Ya, ini kalian waspadai ya. Untuk BTC ini adalah percakapan pump. Nah, ini untuk BTC dia ada percakapan pump ya. Saya mau lihat ukurannya, arah yang dituju.
Ini tinggi ya, ini tinggi, dia dari area sini, ini percakapannya pump. Ini dia mulainya bisa di area 860, bisa dari 886 ya, area ini ya. Ini kan karena candle 1D nggak bisa rinci, jadi area sekitar 885 sampai 88 berapa ini. Jadi area ini ya, di garis ini, perhatikan kalian. Nah, ini dia mulai naiknya, ngepamnya dari area sini ya, bisa di sini, bisa dari yang sini, bisa dari 860, bisa dari 890. Nah, ini area ini pokoknya ngepamnya. Jadi ada potensi dia masih akan turun ke sini ya, ke 900-an, 905 sampai di 86, 85. Nanti kita lihat untuk rincinya. Tapi yang perlu kalian pahami, ya, ini hati-hati, ini ada percakapan pump. Jadi ini kalau pump yang seperti ini dia langsung ya, maksudnya ketika sudah sampai di titik yang ditentukan untuk mulai pergerakan naik, dia bisa langsung nembak ya. Untuk targetnya tadi belum saya ini, pamer sendiri sini tinggi ya. Ini bisa sampai 1,1 M-an ini pumpnya dia ini. Jadi kalian waspadai, hati-hati, entah kapan dia sampai situ, tapi itu pergerakannya cepat ya. Setelah di area sini bisa 860. Ini karena di sini dia, kalian perhatikan ya, ini ada 3 titik kesepakatan untuk memulai pergerakan. Ada 3 ya titik yang disepakati di sini. Kalian perhatikan, titik pertama ada di sini 887-an di sini. Perkiraan itu ya, karena pakai candle 1D kita tidak bisa lihat secara akurat, agak meleset 1-2 angka. Terus di sini ada berapa ini? 885 sampai 860-an. Kemudian ada yang di sini. Di sini ada 835 di sini. 835 sampai 840-an. Ya di sini. Jadi 835 saya garis dulu ya. Saya garis dulu untuk area-areanya. Itu ada di sini. Kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Nah, ini untuk areanya ya. Kalau untuk targetnya, ini yang pertama dia ke sini dulu. Tetap dia menuju sini dulu ya. Prosesnya menembus 1M. Kemudian ini titik tertingginya ada di sini sekitar 10.99 sini untuk sementara ya. Untuk sementara ada di situ. Nih. Tapi yang pasti saya ingatkan, hati-hati, ini ada percakapan pump. Percakapan seperti ini, saya ulangi, dia akan bergerak sangat cepat jika sudah waktunya. Misalnya di sini ya, dia contohnya dia naik turun sampai masuk di area sini, dan dari sini dia belum langsung naik tinggi, berarti belum,
dia masih naik sedikit kemudian masuk lagi ke sini. Nah kalau sudah yang kedua ini kalian waspadai ya, pokoknya di daerah ini kalian waspadai mulai dari 830 sampai 890. Ini lebih bagusnya ya kalau dia kesini dulu. Yang bahaya ini kalau dia langsung ya, bisa langsung. Misalnya contoh, dia hanya menutup di sini di daerah ini, penutupan yang harus diwaspadai di daerah sini ini. Nah 900-an dia menutup di sini, ditutup dan langsung naik ke sini. Ini yang sangat bahaya karena dia langsung terjunnya ke area sini. Nah terjunnya akan langsung ke area sini. Tapi kalau dia di sini aman, berarti ini area terakhir sebelum dia naik ke atas 1M ini ya. Nah jadi yang perlu kalian waspadai, beberapa minggu ke depan dia akan bergerak di daerah sini mulai dari 888 sampai di sini 940. Nah di sini kalian waspadai, dia tetap naik turun ya, naik turun, tapi kalau kita pakai candle satu harinya akan kelihatan pergerakannya menuju ke area sini. Kalau kalian lihatnya dalam satu hari itu ya nggak kelihatan ya, karena ini kan proses candlenya pun satu hari. Jadi melihatnya seminggu kemudian atau 5 hari dia sudah muncul 4 candle atau 5 candle baru kelihatan arah pergerakannya. Nah ini untuk rute, coba kita sadap rute dulu, rute yang dia gunakan seperti apa. Saya mau cari dulu ya. Nah ini rute ini di sini. Ini rute untuk 1 day ya, untuk 1 day itu terlalu padat, nggak apa-apa. Coba kita cek untuk rute 1 day ini. Dia rutenya rute V ya, coba dulu saya pastikan rutenya. Ini rute V dia ini, dia agak rawan ini. Nah ini rute ya, ini kalian perhatikan, ini rutenya dia. Nah nanti ukurannya kita bisa lihat seperti yang sebelumnya tadi, tidak mesti ukurannya seperti ini, tapi rutenya dia akan membentuk seperti ini dari sini ya, dari candle hijau ini. Nah rutenya akan membentuk seperti ini. Kalau panahnya yang ke bawah ini dia nembus sampai di sini, itu bagus. Misalnya naik turun. Nah nanti membentuk seperti ini, kemudian dia naik ke atas, membentuk seperti ini lagi sampai naiknya agak lurus, langsung berdiri agak tegak ya terakhirnya nanti. Tapi kalian waspadai di sini, ini sudah percakapan PAM terdeteksi, hanya masalah waktu. Tujuan pertama 99 sampai 1M, kemudian tujuan kedua 109 sampai 1,1. Ini untuk sementara. Untuk prosesnya berapa lama saya tidak tahu, nanti kalian bisa lihat sendiri kalau sudah terlaksana semua, baik di daerah penurunan sini maupun sampai dia yang di atas ini. Baik, ini saja untuk BTC sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.